Ramadan kali mematuhi waktu Berdiri mohon berdiri. Ketua membuka sidang ujian terbuka promosi Jogo. Dan ujian terbuka promosi Dr. UIN Sunan Jogo Yogyakarta bagi Muhammad Karir Rizaki nomor mahasiswa 14 300001027 menyatakan dibuka salah. Muhammad Karir Rizaki. Terima kasih. Insyaallah sehat, berarti sehat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi yang terhormat dan mulia pimpinan sidang, ketua sidang, sekretaris, juga segenap tim menguji yang hadir di majelis ini maupun secara online, juga tamu undangan dari Fakultas Syariah, Bapak Wakil Dekan 2, betul Dekan 3, dari FEB, Ibu Wakil Dekan 3, kemudian dari Bapak Kapak, Pasca juga Syariah dan berserta, dan teman-teman semua rumah donor dan juga keluarga saya yang saya banggakan. Izinkan saya menyampaikan poin-poin penting seperti ini. Saya akan membaca aja biar lebih fokus dan terapan. Bismillahirrahmanirrahim. Disertasi ini berjudul Otoritas dalam Perkawinan Muslim, Dinamika Praktek Kawin Siri di Masyarakat Pekoran Tunggal Pasuruan. Perkawinan di masyarakat Muslim diatur oleh hukum agama dan negara. Sebagian masyarakat Muslim melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama semata, tanpa mengikuti ketentuan hukum negara. Otoritas dalam hukum perkawinan agama berada di tangan kiai, sedangkan otoritas dalam hukum perkawinan negara berada di tangan pemerintah. Kiai memiliki wewenang atau otoritas menjalankan perkawinan menurut ketentuan hukum agama, sementara penghulu memiliki otoritas atau wewenang menjalankan perkawinan menurut ketentuan hukum negara. Hukum agama seringkali menjadi alternatif bagi sebagian masyarakat Muslim yang terkendala mencatatkan perkawinannya di KUA. Tadi kemarin dikirimin Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan masalah hukum dan tidak berdasarkan pengakuan dari. terus sampai hari ini pun dikirimin juga. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pertama apa saja bentuk nikah siri yang terjadi di masyarakat Pekoran. Yang kedua, sejauh mana perbedaan peran dan motif aktor kawin siri di masyarakat Pekoran. Yang ketiga, mengapa masyarakat Pekoran menunjukkan perubahan sikap hukum terhadap pencatatan perkawinan. Untuk menjelaskan praktek kawin siri, peneliti menggunakan teori otoritas atau meminjam teori otoritas Khalid Abu Fadl yang membedakan antara pemegang otoritas atau dalam bahasa Inggrisnya authority in being
dan pemangku otoritas atau authority on being. Teori ini digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan otoritas kiai dan penghulu dalam praktek perkawinan masyarakat Muslim di Korea. Selain itu, peneliti menggunakan teori tindakan sosial Max Weber yang diperkuat dengan teori voluntary counterpart untuk menjelaskan aktor yang terlibat di dalam kawin siri. Kemudian, penelitian ini menggunakan pendekatan sosial dengan menjadikan hukum perkawinan sebagai fokusnya dengan mengambil kasus praktek kawin siri di masyarakat Korea. Penggalian data penelitian dilakukan dengan cara wawancara dengan sejumlah kiai. Ini sudah saya catat ada 8 kiai yang ustaz. Juga tokoh masyarakat atau masyarakat ada di sini saya data, juga perangkat desa ada 4, juga kepala KUA, bahkan 2 hakim, panitra dan sebagainya yang itu datanya ternyata juga tidak dilakukan. Selanjutnya, penelitian ini menyimpulkan pertama terdapat 3 bentuk praktek kawin siri yang terjadi di masyarakat Korea, yakni pertama praktek siri yang dilakukan pasangan berusia, yang kedua usia lanjut, yang ketiga adalah pasangan yang berasal dari luar pekoren, laki-laki dan perempuan, kemudian datang ke pekoren menemui kiai untuk diakadkan secara siri. Yang pertama. Yang kedua, para aktor yang terlibat dalam praktek kawin siri adalah 1, kedua calon mempelai, wali, kedua, ketiga saksi, keempat pengaruh atau maklar. Kemudian kiai bertindak sebagai akid nikah atas permintaan kedua mempelai dengan motif teologis agar keduanya terhindar dari perbuatan zina. Sedangkan maklar berperan mencarikan calon istri, mengatur proses pelaksanaan akad nikah siri, dan sekaligus mencarikan kiai atau ustadz yang mengadakan nikah. Transaksi untuk menentukan terlaksananya praktek kawin siri tergantung negosiasi antara calon suami dengan pihak pengarut atau maklar. Ketiga, simpulan ketiga, perubahan sikap masyarakat pekoren terhadap pencatatan perkawinan disebabkan oleh 3 hal. Pertama adalah adanya larangan praktek kawin siri dari pemerintah desa dan didukung dengan sanksi sosial. Yang kedua, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat pekoren terhadap pencatatan perkawinan. Masyarakat pekoren menilai positif pencatatan perkawinan, dan perilaku hukum masyarakat pekoren memilih menikah melalui penghulu KUA, bukan menikah melalui kiai. Yang ketiga, yang terakhir, melemahnya kiai sebagai pemangku otoritas hukum agama. Peran kiai sebagai akid nikah telah tergeser ke penghulu KUA. Masyarakat pekoren memilih nikah secara resmi dan meminta penghulu yang menjadi akid nikah dengan pertimbangan dampak negatif perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA. Hal ini menunjukkan menguatnya hukum negara dan melamahnya hukum agama di masyarakat pekoren. Ketua sidang mungkin sampun apa diteruskan edukasinya kalau masih ada waktu. Apa sudah dulu? Ya. Oke, sampun cekap. Terima kasih untuk semua penguji terutama ketua sidang. Apa sih perbedaan praktek pernikahan siri di pekoren, kalau di pekoren dan praktek perkawinan siri di beberapa tempat lain? Apakah tadi bentuk perkawinan yang saya sudah sampaikan, atau mungkin ada hal lain perlu diekspor lagi saat ini? Ya. Terima kasih. Dan saya menjawab. Jadi pertama, karena ketika itu COVID dan saya mimpi 1 tahun nyaris tidak jadi praktek di lapangan. Bahkan Pak Subedi dulu yang uji saya konkret. Terima kasih.
Jadi kalau di Cianjur Puncak itu aktornya laki-laki itu kan wisatawan dari luar negeri, semuanya di situ. Jadi bedanya kalau di Pekoren yang dari luar bukan dari luar negeri tapi luar Pasuruan, ada Mojokerto, ada Malang, ada Sidoarjo dan sebagainya, ada Madura, ada Dewan Madura juga ada di sana. Nah, kemudian kalau dibandingkan di Jawa Tengah itu yang berbeda itu Jepara ya. Di Jepara itu kawin siri juga orang dari luar negeri, tapi statusnya dia bekerja di situ. Jadi ada bekerja di perusahaan Australia, tapi di situ ada Jerman di situ dan sebagainya di situ. Dan mereka tidak bawa istri. Kemudian dia di sana kawin dengan ada yang stafnya dinikah, ada orang yang lain dinikah. Tapi dari beberapa artikel yang baca itu, artinya orang luar negeri itu ada yang nikahnya sudah anaknya di KUA. Jadi situ. Jadi ini perbedaan dari segi lokalistik misalkan di Rembang. Rembang itu Pekoren sangat minim sekali ya penelitian tentang kawin siri. Tapi yang paling banyak itu adalah di Desa Kalisan. Itu sekitar ada 5-7 artikel. Ada faktor budaya, faktor macam-macam ekonomi dan sebagainya. Dan itu kan. Nah, kenapa? Karena di Pekoren itu sekali lagi ada larangan dari desa. Dulu ketika itu sudah disusun draft itu oleh Pak Mudin dan Lurah Pak Jamali. Tetapi ketika draft ini sebelum dibawa ke musyawarah desa disodorkan pada kiai-kiai di sana. Ternyata kiai-kiai itu ada yang setuju dan tidak. Yang tidak setuju kata dia larangan kawin siri itu bertentangan dengan fikih hukum agama. Nah, dalam hukum agama itu kalau perkawinan sesuai dengan syarat dan rukunnya tanpa dicatatkan siri ini tanpa dicatatkan itu sah. Singkat itu waktu itu masih banyak. Masih banyak bintang, tapi karena terlalu lama ya. Jadi sekarang lebih. Dari KUA yang signifikan karena juga wawancara juga kan apa juga. Nah, yang saya belum terlalu kuat untuk cerita. Jadi tidak ada peran sama sekali dari KUA. Jadi posisikan saya di KUA. Setiap hari saya kantor di KUA bersama Pak Mirci itu. Saya nanya, dia bilang bahwa KUA sifatnya masih menunggu orang yang tertarik. Jadi itu. Kemudian saya tanya, menurut panjenengan Pak Mirci, kawin siri itu sah apa enggak? Sah. Asalkan memenuhi ketentuan hukum. Nah, ini berarti kan madhabnya itu madhab tinggi, padahal dia kepala KUA. Cukup ya Pak, mungkin melantung saya. Sama Pak Irci kepala KUA. Pak Irci pernah nggak merofak kemudian yang dirofak itu konangan alias ketahuan bahwa mereka sudah nikah di rumah klien? Sudah pernah. Langkah Pak Irci apa? Ya wajib nikah berdaulat, tidak boleh ngantor. Jadi mereka harus mengulang kawin lagi di tempat itu bersama kiai dan saksinya. Jadi semacam itu. Saya tidak tahu apakah ini ada aturan atau kebijakan internal kepala KUA. Kalau ketika dirofak diteliti sudah ternyata akan nikah, gitu kan? Itu diulang di tempat situ dan kawan yang mencatat. Jadi isbat nikah itu nomor yang banyak malah tuh vote marriage itu. Jadi melakukan acara. Iya, akan. Kalau di Fauzi Latin itu kan ada temuan tuh vote marriage itu. Kita juga sering kayak di situ. Bahkan di Ponorogo juga kayak gitu. Seperti tes videonya. Ya awalnya nikah dengan kiai karena tidak dicatat di KUA tidak sah, kemudian nikah di KUA. Kalau tak nikah itu kan biasanya kan begini, rumah tangganya kacau balau, rezekinya seret, dia sakit-sakitan. Kalau dihitung itu kan di bosakom, rumah apa gitu, lalu tes nikah. Ini kasusnya tidak semacam itu. Kasusnya memang dari awal niat siri, kemudian yang kedua dilegalkan. Baik, terima kasih Pak Prof. Mahasin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halaman yang kedua yang berkaitan dengan 3 temuan disertasi. Yang kedua, jadi temuan yang kedua, para aktor yang terlibat dalam praktek kawin siri adalah calon kedua mempelai, wali, saksi, dan pengaruh atau makelar. Coba saudara baca, sedangkan makelar berperan, coba dibaca. Sedang makelar berperan mencarikan istri siri, mengatur proses pelaksanaan akad nikah siri, dan sekaligus mencarikan kiai atau ustadz yang mengakadkan nikah secara siri. Setelah itu, transaksi untuk menentukan terlaksananya akad nikah siri. terus transaksi itu salah ya, terus untuk menentukan Terlaksananya praktek kawin siri tergantung negosiasi antara calon suami. tergantung apa? Tergantung negosiasi. Calon Itu antara ada calon. kata negosiasi. Negosiasi. So, iya, salah nih berapa? Gimana sih? Ya, karena saya mendengar beberapa kali, apa saya yang salah dengar atau bagaimana, terus saya lihat teksnya, emang juga begitu, apa saya yang salah, tapi saya lihat kamus kayaknya kok nggak ada kata negosiasi. Oke, kalau begitu. Tadi yang benar negosiasi. Oh iya, negosiasi. Negosiasi, oke ya. Kemudian munculnya aturan adanya sanksi kepada masyarakat itu, apakah itu munculnya dari tokoh masyarakat, ataukah itu dari bawah? Yang kemudian bagaimana masyarakat kira-kira kok mereka kok menerima itu? Karena selama ini kan masyarakat itu masih sering pokoknya agamanya sah ropo-opo. Itu siapa yang kira-kira besar peranannya untuk mempercayakan masyarakat dan mereka menerima adanya sanksi itu? Oke. Jadi sanksi itu dari masyarakat. Saya wawancara dengan mantan kepala desa Bu Nasmini itu ya menunggu laporan dari masyarakat. Jadi itu menunggu laporan dari masyarakat. Jadi sekali lagi itu bagi warga masyarakat Pakoren berbeda dengan warga di luar masyarakat Pakoren yang tinggal di situ. Jadi itu sampai kemudian beberapa responden seperti Gus Mu'ad gitu kan, kemudian Ustadz Mufti yang malam itu di sana itu nikah gitu ya, itu jadi begini, ini mungkin temuan saya ya, sah secara sosial itu kalau ada walimah. Bedakan sah secara sosial dengan sah secara hukum agama dan secara hukum negara. Jadi kalau ada orang luar nikah di situ tidak ada walimah, itu jadi masalah, dipertanyakan. Tapi kalau ada wali meskipun tidak ada bencana, enggak, itu tidak jadi. Ngapunten, kalau. Penyampaian judicial. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pertimbangkan jawaban Prof. atas pertanyaan keberatan para penilai ujian tertutup pada tanggal 8 Maret 2024. Dan setelah mendengar jawaban Prof. atas pertanyaan dan sanggahan para pemikir ujian terbuka pada ini, maka kami menyatakan Prof. Muhammad Harir Mizak nomor ISO 1830016027 lahir di Nganjuk tanggal 1 November 2007, lulus dengan kerja sangat memuaskan. Pada saudara diberikan gelar doktor Islam, konsentrasi ini mendukung dan karena kasus Islam dan
segala hak dan kewajiban yang melekat atas gelar tersebut. Penyerahan ijazah dilanjutkan dengan pemindahan ikat topi toga. Toga. Jadi ini sedang memberi kembali.